Ketika mendengar nama Jakarta, banyak orang yang langsung membayangkan gedung pencakar langit, pusat bisnis modern, pusat pemerintahan, hingga kehidupan yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Sebagai ibu kota Indonesia selama puluhan tahun, Jakarta menjadi simbol kemajuan ekonomi sekaligus pusat berbagai kesempatan. Kota ini menawarkan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik yang lebih lengkap dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Tiap hari, ribuan orang datang ke Jakarta dengan harapan yang sama, yaitu mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Ada yang ingin mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, dan membuka usaha, bahkan mengejar mimpi yang selama ini sulit diwujudkan di daerah asalnya. Namun, benarkah Jakarta adalah kota yang mampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang? Di balik deretan gedung mewah dan jalanan protokol yang megah, Jakarta juga menyimpan berbagai persoalan yang jarang terlihat dalam unggahan media sosial. Kota ini memperlihatkan dua wajah yang sangat berbeda. Di satu sisi, terdapat kawasan modern dengan berbagai fasilitas kelas dunia. Tetapi di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Inilah sisi gelap kota Jakarta yang akan kita bahas. Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Jakarta telah lama menjadi tujuan utama urbanisasi di Indonesia. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa menuju kota dengan tujuan memperoleh kehidupan yang dianggap lebih baik. Dorongan untuk datang ke Jakarta berasal dari berbagai faktor. Lapangan pekerjaan yang lebih banyak, gaji yang relatif lebih tinggi, akses pendidikan yang lebih baik, serta fasilitas kesehatan yang dianggap lebih lengkap menjadi alasan utama masyarakat memilih merantau. Tidak sedikit pula masyarakat yang meninggalkan kampung halamannya karena keterbatasan kesempatan ekonomi di daerah asal. Mereka berharap Jakarta mampu memberikan kehidupan yang lebih layak bagi diri sendiri maupun keluarga. Sayangnya, jumlah pendatang yang terus bertambah tidak selalu sebanding dengan kemampuan kota dalam menyediakan pekerjaan, hunian, maupun pelayanan publik yang memadai. Akibatnya, berbagai persoalan sosial mulai muncul dan menjadi tantangan besar dalam membangun perkotaan. Banyak orang yang berhasil membangun kehidupan di Jakarta. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang harus menerima kenyataan bahwa hidup di kota besar jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Biaya tempat tinggal yang tinggi memaksa sebagian masyarakat tinggal di kawasan padat penduduk dengan kondisi lingkungan yang kurang layak. Harga tanah yang terus meningkat membuat kepemilikan rumah menjadi semakin sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Persaingan memperoleh pekerjaan juga semakin ketat. Tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, sebagian bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Di sisi lain, kemacetan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta. Waktu berjam-jam dihabiskan di jalan hanya untuk berpindah dari rumah menuju tempat bekerja. Produktivitas berkurang, kualitas hidup menurun, dan tekanan psikologis semakin meningkat. Semua persoalan tersebut menunjukkan bahwa menjadi kota maju bukan hanya soal membangun gedung tinggi, tetapi juga bagaimana kota mampu menyediakan kehidupan yang layak bagi seluruh penduduknya. Salah satu contoh yang menunjukkan komplektivitas politik perkotaan di Jakarta adalah Kampung Bayam. Kawasan ini sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat yang kemudian terdampak pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Pemerintah memiliki tujuan membangun stadion bertaraf internasional sebagai simbol kemajuan kota sekaligus fasilitas olahraga modern. Namun, pembangunan tersebut juga membawa konsekuensi bagi masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut. Sebagian warga direlokasi dengan harapan memperoleh hunian yang lebih layak. Dalam pelaksanaannya, muncul berbagai persoalan yang mengenai kepastian tempat tinggal, akses terhadap hunian baru, hingga proses pemenuhan hak-hak warga. Konflik ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bahwa pembangunan fisik sering kali dihadapkan pada persoalan keadilan sosial. Kasus Kampung Bayam menunjukkan bahwa pembangunan kota bukan sekadar membangun infrastruktur. Di dalamnya terdapat kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, tata ruang, dan hak masyarakat yang harus dipertimbangkan secara seimbang. Jakarta memperlihatkan kontras yang sangat jelas. Dalam radius beberapa kilometer saja, kita dapat menemukan apartemen mewah dengan harga puluhan miliar, berdampingan dengan kawasan permukiman padat yang minim ruang terbuka. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pembangunan. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, ruang hijau, transportasi publik, maupun hunian yang layak. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan adil. Pembangunan perkotaan seharusnya tidak hanya menghadirkan infrastruktur modern,
tetapi juga menjamin keadilan, pemerataan akses layanan publik, dan layanan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Karena pada akhirnya sebuah kota bukan dibangun untuk gedung-gedungnya, melainkan untuk manusia yang hidup di dalamnya.